Loh, kok masih jomblo? Kapan mau nikah? Kamu sudah cukup tua loh. Harusnya kamu sudah punya anak sekarang. Umur berapa kamu mau menikah? Saudara, seringkali pertanyaan itu pertanyaan yang kita dapatkan ketika kita barangkali kumpul di dalam sebuah keluarga. Bersama saya, Meming Haryanto, konselor online Anda. Saudara, pertanyaan yang tadi ditanyakan seringkali membuat kita nggak suka begitu ya, menghindar dari pertemuan-pertemuan keluarga, kumpul-kumpul bareng keluarga, apalagi melihat orang-orang yang sudah seumuran, barangkali teman kita, atau barangkali keponakan kita mungkin, atau sepupu kita mungkin, yang barangkali seusia dengan kita, dan sudah menikah. Saudara, saya menyadari bahwa pernikahan itu tidak mudah ya, mencari orang untuk kita ajak menikah. Itu seringkali tidak mudah loh, ya. Barangkali ya kalau cuma sekedar membuat satu pernikahan di dalam mencari pasangan kemudian menikah, itu ya gampang. Tetapi seringkali akhirnya banyak orang menyesali akan pernikahannya. Itu sebabnya jangan sampai salah jalan, jangan sampai kita itu kemudian karena desakan, karena barangkali juga FOMO, ya kan, takut ketinggalan dengan orang lain, takut barangkali pertanyaan yang sama ditanyakan kepada kita begitu ya, terus menerus, sehingga membuat kita mengambil keputusan dengan segera dan cepat-cepat ingin menikah. Saya tidak mempengaruhi Anda untuk tidak menikah begitu, atau untuk menikahnya panjang-panjang lama-lama, enggak juga saudara. Tetapi sebetulnya kita harus melihat beberapa hal sebelum kita mengambil keputusan untuk menikahi seseorang. Nah, memang tidak mudah saudara menikah seseorang, karena seringkali kepribadian kita itu tersimpan rapat ketika kita sedang menjalani masa-masa pranikah. Pada waktu kita awal-awal menyukai seseorang, pasti kita biasanya menyukai seseorang karena perbedaan. Sebagai contoh, saya orang yang cukup katakanlah misalkan introvert, misalkan begitu ya. Lalu saya orang yang barangkali kaku di dalam bergaul dengan orang lain. Tetapi saya bertemu dengan satu orang, katakanlah wanita begitu ya, seorang yang saya cintai, yang saya sukai begitu, yang awal-awalnya barangkali saya suka. Kenapa? Karena dia orang yang cukup supel. Dia bisa bergaul dengan banyak orang, ketawa sana, ketawa sini, menyenangkan sekali. Nah, sehingga saya menyukai seseorang, atau kita menyukai seseorang karena perbedaan. Nah, saudara, tetapi berapa banyak perbedaan ini kemudian menjadi satu masalah di dalam kehidupan pernikahan. Ya. Ada satu alat tes, namanya tes untuk pasangan, begitu ya. Jadi alat ini memberikan tes kepada satu pasang individu begitu ya, pria dan wanita begitu ya, untuk melihat daripada sifat-sifatnya masing-masing antar individu, dan menilai sifat daripada pasangannya. Pada waktu pacaran, pada waktu lagi suka-sukanya, seringkali kita itu tidak objektif, saudara. Kita menilai pasangan kita baik sekali, ya, sehingga apa? Sehingga di dalam grafik yang ada di dalam alat tes untuk pasangan ini, ya, itu hasilnya tuh kelihatannya baik-baik semua. Ya, semuanya wow begitu ya, seolah ini pasangan yang ideal begitu ya. Tetapi seringkali ketika menikah kemudian menjadi masalah. Kenapa begitu? Karena sebetulnya kita tidak mengenali akan dia, orang yang akan menjadi pasangan kita. Saudara, saya menemukan banyak orang merasa begitu ya, dan mungkin mengeluh ketika mereka sedang counseling adalah apa? Saya dulu pikir dia seperti itu loh Pak. Ya, kok sekarang kenyataannya nggak seperti itu.
Atau barangkali, iya saya menikahi dia karena dia orang yang supel. Tapi pas setelah menikah, aduh pusing pak, berisik, rewel, bawel, cerewet, dan lain-lain. Nah, saudara, itu sebabnya kita harus memahami sebetulnya sebelum kita mengambil keputusan untuk menikah. Yang pertama adalah kenali dirimu sendiri. Apakah saudara kenal pribadimu? Orang seperti apa Anda? Dan bagaimana kita juga mengenali akan pasangan kita. Nah, di dalam acara pranikah biasanya sebelum pernikahan ada waktu-waktu bersama. Nah, waktu bersama ini biasanya seringkali kita pakai untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Nonton bareng barangkali, atau tamasya bareng begitu ya, atau melakukan kegiatan bersama, atau olahraga bareng, atau makan bersama, dan yang lain-lain. Tetapi kalau kita tidak pernah sebetulnya berdiskusi secara mendalam dengan pasangan kita, bagaimana kita mengenali perasaannya, emosinya, atau mungkin bagaimana pola pikirnya, maka kemungkinan besar kita akan salah menilai pasangan kita. Ujung-ujungnya di dalam pernikahan kita mungkin merasa menyesal, mungkin merasa salah pilih, mungkin merasa bahwa aduh, kok aku memilih orang seperti ini. Nah, ini yang menjadi masalah ketika saudara terburu-buru melakukan pernikahan tanpa sebuah persiapan. Saudara coba list, apa sih yang menjadi kriteria Anda untuk menikah? Orang seperti apa? Ya, misalkan contoh, yang pertama adalah dia harus seiman, katakanlah begitu ya. Nah, memang saya menemukan bahwa pasangan-pasangan yang menikah yang tidak seiman, yang berbeda daripada agama, ya itu akan biasanya punya satu friksi-friksi tertentu, ya, perbedaan pandangan, faham begitu, yang kadang-kadang menjadi sangat prinsipal, sehingga itu menjadi sesuatu yang terus-menerus menjadi bahan konflik seumur hidup mereka. Seringkali begitu, walaupun tidak selalu seperti itu. Oke? Nah, jadi mungkin kita ingin menikah dengan orang yang seiman dengan kita. Masalahnya begini, saudara, bagaimana cara kita mengukur orang itu seiman atau enggak dengan saya? Walaupun barangkali sama-sama pergi ibadah, ya. Kalau saudara orang Kristen atau Katolik begitu, sama-sama pergi ke satu gereja yang sama mungkin, ya kan? Atau mungkin pergi mengaji bersama-sama gitu ya. Sering ketemu di tempat pengajian dan seterusnya. Nah, kita merasa orang seperti itu adalah orang-orang yang seiman dengan kita. Masalahnya tidak ada alat ukur, saudara, untuk melihat iman seseorang. Sulit sekali, saudara, mengenali apakah dia sungguh-sungguh percaya spiritualitas atau sebetulnya hanya menjalankan religiositas. Nah, ini sudah pernah saya bahas di dalam video-video saya yang lalu. Saudara bisa cek di dalam video yang lalu yang sudah saya sampaikan. Saudara, kita sulit sekali memastikan apakah ini berasal dari spiritualitasnya. Nah, spiritualitas sebetulnya akan mengakar di dalam kehidupan kita dan akan mempengaruhi banyak aspek yang lain. Ya, apakah misalkan di dalam pekerjaannya dia merasakan akan ada rasa takut akan Tuhan. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia berpikir begitu ya, waduh, ini walaupun nggak ada orang melihat, tapi Tuhan melihat. Nah, apakah sampai kepada kesadaran seperti itu? Atau sebetulnya dia melakukan apa saja yang sebetulnya itu dia tahu sebetulnya sesuatu yang harusnya tidak dilakukan, tetapi mumpung ada kesempatan dan dia melakukan juga. Nah, ini berbicara tentang spiritualitas. Tetapi kan untuk melihat ke sana itu tidak mudah loh, saudara. Tidak mudah. Ya, jadi hal pertama itu kita harus benar-benar memastikan kita sudah mengenal dia. Kita sudah mengenal buah-buah dari imannya itu sendiri. Karena iman itu seperti yang lalu sudah saya sampaikan di dalam video yang lalu. Kalau kita sudah masuk ke dalam level keempat, yaitu individuative reflective faith, iman itu akan mewujud nyatakan di dalam perbuatan,
di dalam barangkali perilaku, di dalam pemikiran, di dalam apapun yang dia itu lakukan dan pikirkan dan kerjakan. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Yang kedua, barangkali ada sebagian orang itu menikah ya karena barangkali dia enak. Ya, tadi saya katakan, kalau kita hanya melihat orang berdasarkan pribadi yang seperti katakanlah berbeda, yang itu sehingga membuat kita tertarik karena perbedaan itu. Saudara, jangan-jangan nanti di dalam menikah, kalau perbedaan itu terlalu besar, ya kan? Nah, di dalam alat tes, misalkan seperti contoh, seperti MBTI atau DISC analis, misalkan seperti itu ya. Kalau perbedaannya terlalu besar, ini kadang-kadang, saudara, memang bisa saling melengkapi secara teori, ya kan? Tetapi, saudara, di dalam kenyataannya seringkali apa? Seringkali sebelum mereka masuk mencapai daripada cara untuk bisa saling mengisi satu dengan yang lain, mereka akan konflik dulu karena perbedaan-perbedaan itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika mereka sedang berkonflik, apakah konflik itu membawa kepada pertumbuhan atau membawa kepada perselisihan yang semakin renggang, dan semakin renggang. Jadi, seharusnya yang kedua barangkali pikirkan bagaimana, atau saudara harus menemukan pasanganmu itu yang barangkali sifat yang ingin belajar. Ingin belajar, ingin bertumbuh, ingin merubah dirinya. Barangkali dia mulai sadar akan dirinya sendiri, tetapi di dalam hatinya, di dalam batin yang terdalam, dia kepingin untuk berubah. Oke, aku mau belajar. Ini adalah pribadi-pribadi yang penting sekali, saudara, yang sangat berharga. Kenapa? Karena nggak banyak orang yang ingin berubah, karena perubahan itu melelahkan. Perubahan itu kadang-kadang menimbulkan satu tekanan yang begitu berat. Tetapi kalau pasanganmu itu adalah seorang yang ingin belajar untuk memperbaiki dirinya terus-menerus, dan terlihat usahanya, dan terlihat sebetulnya dia punya strategi, dia punya rencana untuk mengubah dirinya, saudara, itu adalah poin yang penting sekali untuk kita bisa lihat. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa memastikan pasangan kita itu adalah orang yang terbaik dengan kita. Nah, saya punya anak perempuan. Saya mengajarkan kepada dia, kamu jangan lihat dia kekayaan dia. Ya, saat ini, karena orang yang kaya itu belum tentu akan seterusnya kaya, saudara. Ya, orang yang punya uang akan seterusnya punya uang. Kalau dia anak dari seorang katakanlah pengusaha yang sukses, belum tentu dia itu punya juga jiwa seperti ayahnya, yang punya atau mampu dan berhasil di dalam usahanya. Nah, sejak dari awal saya katakan kepada anak saya, kamu harus melihat ya, bahwa orang itu apakah dia punya ego strength yang cukup. Ya, male ego kalau dia seorang pria, yang sebetulnya bisa mendorong dia untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupannya, atau dia mudah menyerah. Nah, sifat-sifat yang seperti inilah yang sebetulnya kita harus kenali sebelum kita mengambil keputusan untuk menikah. Saudara, saya harap dengan video ini saudara bisa terbuka di dalam melakukan penilaian sebelum Anda mengambil keputusan untuk menikahi seseorang atau untuk menerima seseorang menjadi pasangan. Saya harap ini berguna buat saudara. Barangkali kalau saudara berkenan begitu ya, saya meminta Anda untuk membagikan video ini kepada orang-orang yang barangkali masih jomblo, masih mencari akan pasangannya. Dan juga saudara bisa mengikuti saya, follow saya, dan juga saudara bisa komen apa yang mungkin kita diskusikan pada hari ini. Oke? Sampai ketemu lagi. Salam.